Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan menangkal paham radikalisme di era digitalisasi. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan dua narasumber. Yang pertama Bapak Max Togas SH yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Utara. Dan yang kedua adalah Dr. Ma'mun Jafara yang merupakan staf khusus Gubernur Sulawesi Utara. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa paham radikalisme dan sekaligus dengan terorisme ini menjadi salah satu yang diseriusi oleh bangsa dan negara ini, sehingga tentu termasuk kita di Sulawesi Utara terus mensosialisasikan bagaimana agar supaya tidak banyak yang terpapar ya. Dan saat ini tentu dengan era digitalisasi maka kita harus menyesuaikan cara melakukan kampanye bagaimana anti radikalisme, bahkan karena sekarang ini banyak sekali yang terpapar lewat media sosial atau digitalisasi. Dan seperti biasa sebelum bincang-bincang, walaupun saya sudah memperkenalkan tadi, tapi saya akan meminta kepada dua narasumber untuk memperkenalkan diri lebih detail lagi. Yang pertama kepada Ketua FKPT Bapak Max Togas, dipersilakan. Ya, selamat pagi jelang siang ya, Tribuners sama saudara saya Bapak Aswin, yang tentu saja kita sudah juga sama-sama di dalam konteks penanggulangan terorisme ini ya sejak awal dengan pihak Tribun dan juga saudara rekan saya ini Pak Dr. Ma'mun Jafara. Ya. Jadi saya perkenalkan, saya Max Togas, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan sebagai Satgas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai Ketua di Sulawesi Utara. Ya. Mungkin langsung dengan Dr. Ma'mun untuk memperkenalkan diri, silakan sebelum kita bincang-bincang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya Dr. Ma'mun Jafara, sehari-harinya adalah sebagai staf khusus Gubernur dengan bidang peningkatan SDM dan pencegahan radikalisme terorisme. Jadi ada kesempatan ini adalah sangat bersyukur untuk menyampaikan kepada masyarakat bersama-sama dengan FKPT untuk kita menjaga negeri ini agar tetap rukun dan damai. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikianlah perkenalan awal ya kedua narasumber ini. Dan untuk ini ya kita akan langsung untuk berbincang-bincang kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan berbincang-bincang dengan tema menangkal paham radikalisme di era digitalisasi. Dan yang pertama tentu saya ke Ketua FKPT terlebih dahulu. Ketua, ini menangkal paham radikalisme ya di Indonesia ini saya kira sudah sejak lama dilakukan ya. Tapi terus saja ada berita-berita di media, atau baik di media cetak, di televisi, atau elektronik dan lainnya ya. Terus saja ada yang tertangkap ya, melakukan baik yang sudah terorisme dengan melakukan bom bunuh diri, ancaman-ancaman teror, bahkan ada juga yang terpapar ya, masih terpapar, boleh dikata mungkin tingkat awal ya, masih tingkat awal lah. Ini ternyata terus terjadi penyebaran walaupun ada BNPT yang terus mensosialisasikan, bahkan ada yang bertindak itu ada Densus 88, tapi selalu ada kejadian, ada peristiwa dan ada korban. Bahkan sekarang ini dengan di era digitalisasi, media sosial sudah dipakai sebagai salah satu sarana untuk mencari orang-orang ya, mencari pengikut-pengikut yang terpapar.
Ini sebenarnya Ketua FKPT kira-kira apa yang menjadi persoalan sehingga terus saja ada yang terpapar walaupun pemerintah kita tidak menutup mata dengan kasus-kasus ini. Ya, saya kira itu dari saya. Ya, terima kasih. Jadi ini satu gambaran kondisi yang terjadi di seantero bumi ini ya, persoalan terorisme yang mereka masuk dari segala macam elemen. Dan tentu saja yang paling mudah dan yang paling gampang untuk bisa mereka pakai adalah media sosial. Media sosial ya. Ya, dan media sosial ini begitu terbuka, di mana saat ini bisa, detik ini pun kita bisa mengetahui kejadian yang ada di ujung utara maupun ujung selatan bumi ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa wadah inilah yang paling empuk untuk bisa menyalurkan segala macam maksud tujuan, Ya. aspirasi kita, kemudian yang positif maupun yang negatif. Nah, oleh sebab itu kita bisa mengatakan sekalipun ada proteksi-proteksi yang dibuat untuk bisa menangkal hal-hal yang negatif ini, tetapi sampai sejauh mana yang bisa dilakukan, terutama dari pihak pemerintah sendiri. Ya. Kalau kita lihat anak-anak kita saja, mereka masih usia 3 tahun pun sudah bisa mempergunakan internet dan bisa mereka buka dan kemudian searching hal-hal yang mereka inginkan, ya tentu saja kalau anak-anak tentu pada konteks yang anak-anak. Namun kemudian bisa terbuka hal-hal yang mereka tidak inginkan, tapi bisa terbuka begitu saja, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang tua juga harus hati-hati untuk kemudian memberikan perangkat HP kita, ponsel ya, untuk kemudian mereka gunakan dan akhirnya mereka masuk dalam hal-hal yang negatif ini. Tentu saja kita lihat sendiri bahwa banyak anak-anak kita yang terpapar cuman dari cara-cara yang disampaikan oleh radikal-radikal yang dimaksud tadi. Sehingga kita sudah tahu persis ada yang melakukan lone wolf, ya. Jadi mereka tidak terkait dengan kelompok atau sel-sel teroris yang mana, tetapi mereka karena mereka mempelajari dan mereka kemudian termakan dengan isu-isu ini, akhirnya masuk dan merasuki kehidupan dia untuk melakukan hal yang diinginkan oleh orang yang mendoktrin dia. Dan itu dipicu oleh ini ya, oleh digitalisme, oleh Facebook, media sosial ya. Semua, Facebook, Instagram, maupun WhatsApp, ya, semua itu masuk di situ. Ya, saya ke staf khusus gubernur ya, bidang pemberdayaan, bidang peningkatan SDM dan pencegahan paham radikalisme ya, paham radikalisme, dan juga merupakan Kabid Pemuda di FKPT Sulawesi Utara. Karena itu mungkin saya ingin bertanya bagaimana lebih khusus ke bagaimana mensosialisasikan atau mencegah agar supaya kalangan muda ini tidak terpapar paham radikalisme, khususnya di Sulawesi Utara tentunya. Jadi ya, program yang saya buat adalah kerjasama dengan Dinas Pendidikan maupun Kesbang untuk khusus organisasi-organisasi yang selama ini kita bersama selalu memberikan materi, dan juga kepada SMA-SMA yang ada, yang saya mungkin awal-awalnya adalah perwakilan-perwakilan. Ya. Tapi yang pasti kami akan turun di 15 kabupaten kota untuk menyampaikan bagaimana tentu bahayanya radikalisme dan terorisme ini. Tapi harus diakui bahwa bangsa ini pola berpikirnya mulai bergeser. Yang dulu kita begitu mencintai bangsa ini sangat besar,
kita sangat mencintai para pejuang. Ini sudah hampir tidak ada. Dengan di era digitalisasi ini, orang lebih bangga dengan nonton persoalan-persoalan dunia, persoalan di dunia barat, persoalan di Amerika dibandingkan dengan bagaimana memahami tentang negeri ini, tentang bangsa ini. Kultur kita ya, kultur Indonesia. Kultur kita yang harus sebenarnya dikembalikan. Harus kembalikan lagi budaya-budaya negeri ini. Ini semuanya yang sebenarnya dirindukan oleh kalangan Eropa, kalangan Barat. Sangat menginginkan budaya yang ada di Indonesia ini. Kenapa ini tidak dikembangkan agar supaya anak-anak kita lebih mencintai negeri ini? Oleh karena itu, dalam judul-judul saya mengangkat tentang wawasan kebangsaan, tentang mencintai Pancasila. Ya. Ya, kira-kira paus dulu datang ke Indonesia dulu. Datang begitu bangga dengan, aduh, Pancasilanya hebat sekali. Nilai-nilainya ya, filosofinya Nilai-nilai ya. filsafatnya. Tapi kenapa sudah mulai berubah? Jadi ini juga adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab guru-guru, dan juga tanggung jawab orang tua. Sekarang anak-anak kalau tanpa ada handphone, sedangkan pada zaman COVID ini mereka sekolah Ya, tinggal garing. Kalau juga akan ketinggalan zaman. Tapi oleh karena itu kita turun jalan sama-sama ya. Yang ketinggalan guru-guru kebanyakan. Mungkin ya, mudah-mudahan kalau dengan gaji guru dinaikkan, janganlah kita berpikirannya lagi. Kita juga perjuangkan bagaimana guru-guru ini dia mendapatkan kesejahteraan yang bagus, yang layak ya. yang layak hidup. Jangan ada guru bisa lebih tenang ya. Guru sambil jual cookies pizza, itu tidak baik. Ya itu biasa ada di daerah pelosok-pelosok. Dan itu karena gaji yang tidak cukup. Harus jujur lah, guru-guru ini adalah kesempatan kita untuk menyampaikan. Alhamdulillah saya dengan Pak Max yang lalu menyampaikan kepada guru-guru, kepada imam, kepada Pak Ketua juga, pada pendeta. Ya ini yang kita harus lanjutkan terus. Kalau tidak, kita akan tergeser dan kekuatan yang sebenarnya untuk prediksi bahwa Indonesia menjadi 5 besar dunia, yaitu budaya. Ya, betul. Ya. Ya. Tribuner, saya kira menarik ya, tadi sudah diulas awal ya apa yang sudah dilakukan oleh FKPT ya di era digitalisasi, pentingnya digital. Kemudian tadi sudah diulas ya bagaimana ternyata kita telah kehilangan, telah bergeser ya, bergeser akan dari kultur kita. Tadi sudah dijelaskan secara singkat bahwa kita harus kembali ya. Saya kira pesannya kita harus kembali ke mungkin yang dulu-dulu yang mana ya, mungkin yang dulu-dulu yang sesuai dengan Pancasila, yang orang punya cinta akan kebersamaan ya. Dulu memang di dulu-dulu era Orde Baru ada sebenarnya yang bagus, yang era P4. Jadi P4-nya itu ya di situ ada filosofi-filosofi yang saya kira dalam maksud dan tujuannya bagaimana kita beretika, tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Dan Tribuner, kita akan bertanya langsung juga lagi yang kedua kali kepada Ketua FKPT terkait dengan apa yang dilakukan oleh FKPT saat ini. Program-program FKPT apakah sudah menyentuh dengan digitalisasi atau masih memakai cara-cara manual? Nah, gimana? Ya, jadi sangat toleransi dengan konteks saat ini. Kita harus ikut dalam perkembangan era yang sekarang ini. Nah, apalagi sudah masuk pada 4.0. Nah, kalau kita tidak mengikuti, tentu saja kita ketinggalan. Dan kita berhadapan dengan musuh yang sangat berat. Dan mereka lebih hebat dari kita kalau ya namanya mereka mempergunakan apapun yang bisa menjadi tujuan mereka itu berhasil. Nah, otomatis kita harus imbangi, bahkan kita harus lebih hebat dari mereka. Nah, tentu saja adalah dengan cara-cara kontra propaganda, kontra radikalisasi. Dengan cara digital juga ya. Dapat informasi kan ada lomba-lomba juga ya. Aturan-aturan yang seperti itu yang dibuatkan dalam program yang
bersinergi langsung dari BNPT. Jadi kegiatan ini kita langsung dari BNPT di daerah, di setiap provinsi ada yang namanya kita itu FKPT untuk melaksanakan program itu, yaitu ada kegiatan lomba digital, mikroblog ya, ada yang namanya lomba video kreatif. Nah, Moderasi itu secara ya digital. dia untuk anak-anak SMA, Ya. milenial ya. Kemudian ada yang namanya video pendek untuk guru pelopor moderasi. Ya, jadi moderasi beragama. Sulut nomor Ya, kebetulan kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bahwa Sulawesi Utara barusan diumumkan oleh BNPT juara 3. Juara 3 dari 3.507 peserta. Luar biasa ya. Kami Sulawesi Utara mendapat ya juara 3 itu luar biasa buat kami karena juara satunya itu 3.000 lebih. 3.507 peserta. Nah, jadi juara 3 di Sulawesi Utara. Nanti Pak Stafsus sampaikan ke Pak Gubernur oleh Ya, nanti Pak Stafsus mungkin bisa sampaikan bahwa prestasi yang cukup luar biasa oleh FKPT Sulawesi Utara, di mana kami diberikan kesempatan ya untuk bisa berkarya, kemudian akhirnya bisa memenangkan. Ya. Dan ini contoh ya dilakukan secara digital ya semua Dilakukan lomba-lomba ya, ini ya. secara digital semuanya. Jadi cuman lewat HP dan kemudian diatur, diedit dengan jangka waktunya cuma 5 menit durasinya. Ya, seperti itulah yang kami lakukan, dan bahkan dengan lomba-lomba ini Jawa Timur sempat menerima penghargaan MURI dalam rangka sebagai pembuat video terbanyak. Mereka ada Jawa Timur ya? Ya 2000-an, 3000 lah kurang lebih. Nah, kami mempunyai program seperti itu yang menyangkut masalah-masalah untuk propaganda ataupun kontra-kontra radikal yang akan dilakukan secara digital. Nah, tentu saja hal ini akan mendorong kepada siapa saja untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Ya. Jangan kemudian mengikuti hal-hal yang negatif dan bahkan menjadi orang atau terlibat langsung untuk membuat konten-konten yang mengajak atau hal-hal yang tentu saja membuat gaduh suasana. Nah, itu apalagi hoax ya. Nah, itu kan nanti akan bisa terjerat dengan Undang-Undang ITE ya kan? Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang diperbarui dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Ya, bisa saya sampaikan di sini, itu pasal 28 ayat 2 itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan secara individu atau kelompok. Nah, itu dijerat dengan pidana. Pidana ya. Ya, jadi hati-hati buat orang-orang yang kemudian melakukan hal-hal seperti ini. Yang tentu saja akan berhadapan dengan hukum. Ya, mana lebih baik kita lakukan hal-hal yang membuat orang lebih senang dan melihat, membaca atau menonton. Ya kan? Seperti itu Ketua, kira-kira. ini di saat pandemi ya. Jadi di saat pandemi tentu terhalang untuk melakukan tatap muka. Jadi sudah 1 tahun lebih dari tahun 2020 sampai saat ini kita pandemi. Persoalannya kan kalau kita lihat di media massa, teroris tetap ada. Ada beberapa yang tertangkap. Ini kan harus diikuti dengan cara dari FKPT salah satunya, bagaimana mensosialisasikan di saat era pandemi, mensosialisasikan kontra ini ya, kontra radikal ke ini. Gimana caranya? Ya, itulah yang saya sampaikan tadi. Jadi ada program-program untuk dilakukan di setiap daerah. Ya, kita masuk ke konten-konten yang kemudian membagikan hal-hal yang lebih positif. Jadi kita melawan hal-hal yang negatif. Jadi banyak teman-teman kita juga kan sudah dibentuk duta damai. Nah, teman-teman duta damai ini adalah personil yang akan mengangkat hal-hal positif yang tentu saja orang kalau baca dia mengarah pada hal-hal yang lebih kreatif lewat digital ini. Dan kita harus
punya kemampuan seperti ini harus lebih hebat dari mereka, karena contohnya JAD ya. Itu Jamaah Anshurat Daulah itu yang Khilafah Nusantara, Ya. pimpinan Bahru Naim itu orang paling hebat di kampus dulu di Jogja. Dia paling hebat di IT. Tapi sayangnya kehebatannya dia pakai untuk persoalan yang negatif ini. Salah arah ya. Dia salah arah. Tersesat. Tapi dia jadi pimpinan dari JAD. Iya, iya, iya. Nah, sehingga bom yang terjadi di Tamrin itu karena buah karya kehebatannya dia. Kehebatan di bidang IT. Nah, ini tentu jadi tantangan. Jadi karena tantangan. Nah, orang-orang yang kenapa? pintar seperti mereka, Iya. kenapa terarah ke ini? Iya, jadi Terarah kalau ke- pinter di bidang IT yang bisa mainkan digital, apapun ya, itu bisa dipakai dengan cara yang tidak benar, ya, akhirnya arahnya ke sana. Ya. Saya ke Pak Staf Sus ya, Dr. Ma'mun. Dr. Ma'mun, ini bagaimana keberadaan di daerah ya, respons dari pemerintah terkait dengan adanya ancaman paham radikalisme dan terorisme di Sulawesi Utara ini? Karena tentu ini dibutuhkan semua pihak dalam melakukan kontra ya kampanye anti terorisme ini. Tidak bisa hanya BNPT, FKPT, tapi harus semua pihak, terutama pemerintah. Di Sulut bagaimana? Alhamdulillah, gubernur kita ini sekarang lagi menggaungkan selalu berbicara tentang kerukunan. Itu gubernur kita sekarang, yaitu Pak Widodo Kambe. Saya berapa kali melaporkan kegiatan-kegiatan dan beliau bilang jalan terus karena saya adalah gubernur. Dan dari ini saya akan sampaikan, saya juga sampaikan pada gubernur, yang terpapar ini kan bukan orang kalangan bawah. Ya, Orang yang pintar, cerdas, tapi dangkal agamanya. Dan juga anak-anak yang di bawah yang masih belum belajar betul soal agama, dimasukin dalam paham ini. Kemudian ada juga yang anak-anak yang terlantar. Mungkin karena keluarganya retak, Ya. maka dia defense mekanismenya dia mau belajar agama, dia mau ingin ketemu dengan bidadari. Ini padahal kalau saya sampaikan di semua tempat selalu, ya, kalau seandainya terjadi bom, yang mati itu adalah muslim-muslim semua, hampir semua yang itu adalah kebanyakan adalah muslim. Berarti ini paham yang salah. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan juga harus ditekan juga di tingkatan mahasiswa agar jangan kumpul kemudian bisa kita berdiskusi soal agama, tapi kepada harus ada pembimbingnya yang memang betul-betul memahami agama ya. memahami agama. Iya. Harus diakui kita harus fanatik pada agama masing-masing. Kalau kita fanatik pada agama masing-masing, maka kita akan jalankan kehidupan kerukunan ini secara baik. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kita saling benci, saling dendam. Semuanya dengan cinta kasih. Semuanya dengan kerukunan. Semua agama. Tapi kalau cuma dapat agama sepenggal-sepenggal, apalagi kalau sudah dibawa dalam politik, maka kebencian ini muncul. Dari kebencian ini, maka dimasukin sedikit, maka akan jadi menjadi radikal. Wah, kalau bukan umat ini kenapa? Nah, maka saya selalu memberikan pemahaman kepada cara berpolitik yang baik, bahwa marilah kita, di bagian daripada demokrasi adalah keseimbangan. Jangan juga kalau di tingkatan di Jawa hanya mau merasa bahwa harus Islam semua. Harus ada perimbangan. Begitu juga pun kalau di Manado, dulu waktu saya masih di KNPI, maka saya ciptakan di Kota Mobagu itu Bolmong dulu, ketua KNPI dari Muslim, sekretarisnya Kristen. Dia berubah menjadi di provinsi ketua Kristen, sekretarisnya Muslim. Alhamdulillah dengan ini harmonisasinya jalan. Harmoni. Tapi ini dengan jalan ini maka tidak ada gesekan-gesekan lagi. Kecuali kalau sudah pilkada. Pilkada bawa-bawa agama sama kita. Itu kerukunan turun jauh tuh.
Dari kita juara 1, juara 2 dia turun jauh. Karena bicara soal, ya orang yang bicara tentang agama, tentang dalam politik, berarti dia masih dangkal, dia masih jauh di bawah ya. Mungkin dia pakai uang, baru jadi anggota dewan. Ya. Bicaralah apa adanya kan. Janganlah. Ini yang kemudian kalau disulut, harus diakui bahwa sulut ini adalah sangat kuat kerukunannya. Ya. Sulit disulut ya. Khusus sulit disulut. Nah, Sulut ini jangan berubah. Biar orang ini dari zaman Pak Mangindang, torang semua basudara. Datang Pak Sondak, torang semua basudara dan baku-baku sayang. Datang pada sekarang, torang semua basudara, baku-baku sayang karena torang ciptaan Tuhan. Luar biasa nih. Ya mudah-mudahan kalau gubernur lagi berikut dia akan berproses apa lagi tambah tadi. Yang penting tetambah, tapi jangan cara berpikir kita berubah ya. Kalau sudah makin kuat, makin bagus ya. Tapi ya inilah kita harus pahami bahwa kita akan besar. Dan ini pendidikan loh ini. Kalau soal bagaimana supaya pemahaman kita terhadap Pancasila, terhadap bernegara tadi ya. Ini kan soal wawasan kebangsaan. Ya. Oleh karena itu judul saya selalu adalah wawasan kebangsaan. Bagaimana mencegah radikalisme dengan wawasan kebangsaan. Dengan mencintai Pancasila ini. Harus jujur Pancasila ini kan lagi terpinggir. Ya. Orang malas baca Pancasila. Orang malas mengetahui bahwa filsafat Pancasila ini bagaimana. Iya. Orang tidak tahu. Tapi barusan saya mendengar berita ada seorang anak SMP madrasah dari 6.000 peserta seluruh Indonesia, di tulisannya menjadi 6 terbaik. Mungkin besok berangkat ke Surabaya, tapi yang lain mungkin lagi tunggu dana. Dari Sulawesi Utara. Manado. Sulawesi Utara. Nomor urut 6 untuk ikut final di Surabaya. Terkait wawasan kebangsaan atau wawasan kebangsaan. Ya. Termasuk bagaimana pencegahan radikalisme. Saya bilang hebat. Padahal ini anak masih SMP dan cara penyampaiannya hebat, tulisannya bagus. Cuman dananya untuk berangkat yang lagi ada cari untuk biasa hal yang terbaik itu sulit. Saya harus sampaikan ini. Memang inilah akan kerja saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan beliau akan bersama dengan orang-orangnya, bersama dengan saya akan turun di daerah-daerah. Ya, berarti kalau turun ke daerah berarti bagaimana mengkomunikasikan ini dengan kepala-kepala daerah yang ada di 15 kabupaten kota terkait dengan pencegahan supaya paham radikalisme ya. Bupati wali kota jangan cuma menang hanya karena dana. Pahami dulu apa ini bangsa ini kan. Betul. Supaya bangsa ini jadi bagus. Tapi ini harus jujur, se-Indonesia tolak ukur kerukunan adalah Sulawesi Utara, adalah Manado. Insya Allah saya merencanakan ya mungkin kita bersama akan membuat yang namanya monumen kerukunan. Orang daerah suka kerukunan. Memang dari dulu suka kerukunan. Tapi sayangnya ya ini digitalisasi mulai masuk. Mudah-mudahan tidak terpecah-pecah hanya karena persoalan kecil. Tapi orang yang terpinggirkan, dia akan menjadi radikalisme kalau tidak kuat agamanya. Dia merasa terpinggirkan karena dia orang tidak mampu. Dia merasa terpinggirkan karena dia. Nah, ini bangkitkan semangat bahwa dia harus jadi mampu. Saya berusaha anak-anak yang tukang parkir, anak-anak tukang ojek, anak-anak daripada bapaknya pekerja bangunan, saya dorong mereka untuk sekolah, saya dorong mereka untuk kuliah, saya dorong mereka untuk bisa jadi sarjana. Ini adalah bagian daripada pencegahan radikalisme teroris. Betul. Hanya itu.
Tribuners, saya kira demikian ya akan bincang-bincang kita tadi. Kita sudah berbincang terkait bagaimana menangkal akan paham radikalisme di era digitalisasi, dan tadi Ketua FKPT saya kira sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana mereka melakukan kampanye kontra ini ya, kontra radikalisme ya, radikalisasi dengan digitalisasi. Bahkan tadi sudah dikatakan sempat mengikuti lomba dan mendapatkan nomor 3 ya, juara 3 se-Indonesia dengan ada 3.000 lebih karya 3.507 peserta atau karya, iya. Dan Sulawesi Utara mampu mendapat nomor 3 atau masuk di 3 besar. Luar biasa tentu. Terima kasih buat SMK Yapi Manado. Yapi Manado, ya. SMK Yapi Manado, yaitu Pak Bakri, gurunya. Kemudian juga Dr. Makmun sudah menguraikan bagaimana terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian di Sulawesi Utara ya. Di Sulawesi Utara ini bagaimana kerukunan kita sebenarnya, kerukunan sejati sudah ada sejak awal, sehingga dikatakan tolak ukur toleransi sebenarnya di Indonesia adalah di Sulawesi Utara. Dan banyak hal sudah kita perbincangkan tadi, hanya waktu kita memang, waktu dibatasi juga dengan waktu akan bincang-bincang ini. Dan seperti biasa sebelum kita mengakhiri akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan untuk closing statement kedua narasumber ini. Yang pertama dari Ketua FKPT, silakan. Ya, jadi dari kami sebetulnya tidak banyak yang kami inginkan untuk bisa lebih bergerak lagi selain keterlibatan dari seluruh masyarakat untuk bisa menangkal radikalisme ini lewat jejaring-jejaring sosial ini. Ya. Jadi apalagi buat anak-anak itu harus didampingi oleh orang tua agar supaya mereka tidak terpapar dengan hal-hal negatif yang ada di konten-konten medsos ya. Ya. Nah, supaya lebih mengetahui, ada lebih baik mereka membaca tentang sejarah, ya kan, sejarah perkembangan bangsa, yang itulah ya wawasan kebangsaan. Wawasan itu kan cara melihat dari sisi kebangsaan kita. Ya. Di sana ada 3, yaitu bagaimana kita mengetahui dulu, kita tahu tentang kebangsaan kita, kemudian kita paham. Kita memahami berarti kita mempunyai itikat baik untuk bisa melakukan hal-hal sesuai dengan kebangsaan kita. Dan kemudian adanya semangat. Nah, dengan demikian semangat kebangsaan itu akan lebih memberikan arti dan kita bisa melawan radikalisme. Itu yang bisa kita lakukan. Saya berikan kesempatan kepada Pak Stafsus, Dr. Makmun. Jadi ada yang terlupakan sedikit, bahwa mulai tahun depan mungkin akan FKPT bersama staf khusus gubernur akan membuat lomba-lomba, yaitu lomba bercerita tentang pahlawan, karena banyak orang anak-anak mulai dekat dengan Spiderman, Superman, Batman, lupa pada Walter Monginsidi, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, yaitu Patimura. Ini akan dibikin lomba. Jadi insya Allah dulu ada perpustakaan yang buat, sekarang mulai mungkin anggaran berkurang, tidak dilakukan. Ini nanti kita akan bikin lomba dari sebuah kabupaten kota, intinya utusan dari sana yang terbaik dari sekolah-sekolah di daerah situ akan ikut lomba di Manado. Oh ya, bisa kerjasama dengan Tribun nanti. Supaya penghijauan tahan ini jelas. Itu yang mulai ditinggalkan, pertandingan puisi tentang kepahlawanan, pidato, membuat cerita, membuat pidato. Ini insya Allah ke depan kita akan bangkitkan kembali tahun depan. Ya, biasa menjelang 17 Agustus ini kita galakkan apabila ada trofi gubernur yang besar dan dana yang cukup, pasti anak-anak akan ikut lagi ya. Semangat ya. Semangat. Tapi bukan lomba itu yang di tujuan kita. Lomba ini adalah untuk membangkitkan wadah semangat berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir saya sampaikan, marilah kita menjaga kerukunan yang ada di Sulawesi Utara dan juga se-Indonesia
ini yang supaya jangan terkotak-kotak. Saya adalah anak Ambon, saya anak Gorontalo, saya adalah Agama ini, agama itu. tidak ada agama ini. Tapi mulai ada masuk agama-agama yang lain yang memang sebenarnya menumpang di antara agama-agama yang ada. Insya Allah ini, tapi yang pasti kita perlu perjuangan yang kuat untuk menjaga kerukunan demi negeri dan bangsa. Damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Ya. Dan saya Aswin Lumintan dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ketua FKPT Sulawesi Utara Bapak Max Togas dan juga kepada staf khusus Gubernur Dr. Makmun Jafara yang sudah hadir di studio Tribun Bakudapa ya, studio sementara ini ya karena studio utama ini lagi nuansa Natalnya udah. Iya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara ini. Dan kita akan ketemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.